Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Junbicho Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangasai Yoshio, Jepang, dan Suroso, Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangin, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangasai, Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasan dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam perjuangan dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan dan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Dasarnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut dengan Pancadharma. Namun,
Dasar dharma ternyata tidak tepat karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar tersebut, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peran sehingga tinggal 3 saja disebut sila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosial nasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan berkemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan saya. Bagaimana Pak Ketua, apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silahkan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Silahkan. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibangase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa urusan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil perumusan tersebut yang selanjutnya dan akan dipertegaskan oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan kita dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua, dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, H. Agus Salim, Kiai Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cukro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokuritsu Chumbi Chosakai yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Saya di sini akan mengusul-usulkan yang telah saya terima selaku menjadi panitia kecil dari sidang BPUPKI pertama. Usulan-usulan yang saya dapat yang terima adalah: 1. Usul mengenai dasar negara. Kedua, mengenai unifikasi atau defederasi. Ketiga, tentang keuangan. Keempat, tentang agama dan negara. Kelima,
tentang pemberdayaan negara. Ke-6 tentang warga negara. Ke-7 bentuk negara dan kepala negara. Ke-8 tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta mereka sekelas-kelasnya. Ketentuan kedua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asiki Nata Negara, Suryo Haji Wijojo, Muhammad Nur Baru, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni dan tidak terpengaruhi oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Setelah itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta, supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Dengan voting, kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Ya tuan-tuan, kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih Republik, ada 55 stem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belakok 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh Sidang Dokoritsu Jumbincho Sakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55 Republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64, sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Keputusan panitia itu republik. Sudah terang Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang amankan, hendaklah sempurna mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarung buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkupi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-keduanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat, Muhyamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara.
di mana terletak Sarawak. Dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai. Kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia. Bagaimana jika kalau kita menambah Malaya? Nah, kita harus menambah Borneo Utara untuk menjadi wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor, Portugis supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Tidak mengusulkan untuk pulau-pulau sekiranya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang kita mengerti. Apa maksudnya? Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Mari Bu, menonton kami akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita setuju? Apa? Kami ke Rengas Dengklok. Apa kalian membawa aku ke sana? Kesepakatan para pemuda, Bung, kami akan membawa Muhammad Hatta dan juga Anda ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian bahwa aku mempunyai anak dan istri yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Mengapa banyak orang di sini? Guntur sangat ketakutan dengan suara kalian. Ini pemuda-pemuda ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Menjauhi Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Benar, Hatta. Soekarni, apa yang sedang terjadi? Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kau begitu mudah percaya kabar ini, Kani? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Mengapa keterangan seperti itu? Ada Mr. Sobarjo, dia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Aku akan keluar untuk menemuinya. Kana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PKI batal karena mereka tak ada. Jadi, aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa.
Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bu. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Mari masuk. Pak Subarjo, PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. berita itu benar adanya. Iya, Bu. Setelah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bu. Saya belum percaya, Bu. Tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan sekarang. Sebaiknya memang begitu, Bung. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Wikana, saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Saya bisa memegang janjimu itu. Tentu saja. Kalau begitu, Kita sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Sebelum itu, aku ingin hampiri anak dan istriku untuk pulang.